Halo Sobat Petas, kembali lagi bersama saya Jody, konsultan properti dari Paramount Petal. Untuk hari ini saya ditemani oleh kakak cantik. Boleh dikenali kakak? Hai, salam kenal, aku Dita, konsultan properti juga dari Paramount, salah satunya di Paramount Petal. Ya. Oke, saat ini kita mau bahas tentang apa nih kak? Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang Paramount Petal kedepannya akan jadi apa sih? Oke, kalau kita kan saat ini membahas kedepannya Paramount Petal akan seperti apa. Ya. Nah, kita berkaca daripada Gading Serpong. Nah, kita akan buat kota mandiri sama nih seperti Gading Serpong. Nah, salah satunya kan memang kita buat kota mandiri Ya. area komersil. Nggak cuma hunian aja kita buat, tapi untuk area komersilnya juga. Nah, kita kan memang di sini juga bangun seluas 400 hektar. Nah, tapi 400 hektar ini kita bagi menjadi 3 sisi. Nah, salah satunya di sisi selatan kita, yang lagi tahap pertama pembangunan ini di 70 hektar. Nah, untuk yang kedua nih, itu di sisi utara kita. Sisi utara kita itu sekitar 230 hektar. Nah, dan yang ketiga itu nanti kita di sisi barat. Sisi barat kita sekitar 100 hektar. Nah, 400 hektar ini memang kita lagi garap di pertama ini 70 hektar. Dimana sebenarnya di 70 hektar ini kita fasilitasnya sangat lengkap sekali. Paramount Petal Dita, Betul. kalau boleh tahu ini kita bagian komersilnya di daerah mana aja sih? Di sisi mana aja sih kalau boleh tahu? Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin bagian komersil ya, dari awal masuk aja ini udah bisa dibilang seperti area komersil. Karena kenapa? Satu sisi memang di depan klaster Paramount Petal sendiri. Contohnya di depan klaster Aster, kita di bulan Februari kemarin itu sudah launching Ruko Kaliko, dimana kan memang dari Ruko ini kan juga akan membangkitkan salah satunya area komersil. Kita juga membangun kafe-kafe komersil salah satunya, dan juga di sisi utaranya juga kita akan bangun area CBD, Central Business District. Nah, kalau dari jangkauan sisi selatan ke sisi utara itu kira-kira kakak nih berapa menit sih? Oh, jangkauan kalau misalnya dari sisi selatan ke sisi utara. Ya. Nah, untuk berarti to the point-nya untuk ke sisi tolnya ya? Betul sekali. Betul. Untuk ke sisi tolnya itu kita butuh waktu sekitar 8 menitan aja. Berarti untuk jangkauan dari sisi selatan ke sisi utara itu kurang lebih 8 menit saja ya? Betul. Kurang lebih 8 menit. Wah, baik. Nah, kalau Jody boleh tahu nih, kan kemarin kan Jody sempat sama Pak Andre nih menanyakan mengenai fasilitas yang ada di dalam klaster nih. Ya. Nah, sekarang Jody mau menanyakan tentang fasilitas yang ada di luar klaster. Apa saja sih, Kak? Oke, untuk fasilitas yang ada di luar klaster Ya. ini udah pasti sangat banyak banget, menjangkau semua kebutuhan masyarakat salah satunya. Nah, contohnya tadi kan aku udah sempat ngomongin untuk pusat kuliner, Ya. besok. Nah, itu nggak jauh dari pusat kuliner, kita di luar klasternya itu ada community clubhouse-nya. Nah, jadi kalau dari pusat kuliner itu ke sisi clubhouse lah atau fasilitas kita itu berapa menit, Kak? Kalau misalnya ditanya berapa menit, ini jalan santai aja 5 menit sampai. 5 menit sampai. Apalagi kalau misalnya kita pakai kendaraan ya, mungkin 2 menit sampai. Kepleset lah ya. Iya, kepleset nyampe. Baik. Nah, kalau di dalam fasilitas kita sendiri nih di dalam clubhouse-nya sih ada apa aja sih, Kak? Oke, di dalam clubhouse-nya ini di sini sangat lengkap banget. Salah satunya kan memang untuk kayak swimming pool. Kalau misalnya family datang ataupun kayak ya masyarakat yang ada di dalam klaster ini mau berenang, ini nggak perlu keluar dari klaster ya. Nggak perlu keluar dari kawasannya, nggak perlu keluar dari kawasan. Jadi kita sudah sediakan community club. Nah, tapi nggak hanya itu aja nih. Kita juga di sini ada kayak selain swimming pool, kita ada gym areanya juga. Gym area. Itu Gym komplit area. nggak, Kak, kira-kira? Komplit dong. Oke, komplit ya. Iya, jadi udah nggak perlu ke mall lagi nih buat di gym. Betul. Terus juga selain gym area kita juga ada co-working space. Iya. Kita juga ada co-working space, dan pastinya, nah bagi yang suka main basket nih, kita juga di sini ada lapangan basket. Nah, yang akan mau jadi atlet, boleh. Ya, yang mau jadi atlet basket bisa tinggal Mau jauh-jauh, mau usah jauh-jauh. Nggak ya. usah jauh-jauh, dari Paramount Petal saja. Selain itu apa lagi sih, Kak? Oke, selain itu, nah tadi kan baru 2 nih fasilitas yang dijelasin. Nah, kita nyambung lagi nih untuk fasilitas selanjutnya yang deket lagi nih. Deket lagi dari 2 fasilitas tersebut itu kita di sini ada pusat pendidikan. Pendidikan. Nah, pusat pendidikan itu kita ada Matana School. Itu dari Matana School itu kan yang jadi tahu itu yang di Gading Serpong kan ya, Kak? Betul. Universitas Matana ya kan? Betul. Nah, kalau yang di sini kita untuk universitas saja atau sekolah SD, SMP, SMK sampai gimana? Oke. Nah, kalau yang kita tahu kan memang untuk Matana yang di Gading Serpong itu Ya. kan untuk universitas saja ya.
Tapi yang di sini kita ini mulai dari TK. TK TK. sampai universitas. Gila, luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, selain itu ada apa lagi Kak? Oke, selain itu juga kita di sini ada pasar modernnya. Pasar modern di sisi mana Kak? Masih di sisi selatan juga. Sisi selatan. Yes, masih di sisi selatan. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu ya, kayak family, ada family datang ataupun ya biasanya kan memang kebutuhan pokok itu kan dibelinya kan kebanyakan di pasar ya. Iya. Nah jadi udah nggak perlu keluar lagi dari klaster. Di sini sudah disediakan juga untuk pasar modernnya, pastinya ya. Dan juga untuk fasilitas selanjutnya, kalau misalnya nih sering main ke Gading Serpong, nah itu di samping Betsaida persis ada Fem Hotel. Oh, berarti dibangun juga di sini. Akan dibangun juga bahkan di sisi selatan Luar biasa. kita, betul. Untuk fasilitas yang ini yang nggak kalah penting juga pastinya di sini akan ada hospital. Hospitalnya ini dari Paramount sendiri kita, Betsaida Hospital juga. Oh, berarti kalau untuk kliniknya sudah jadi ya? Tapi kalau untuk klinik udah jadi. Karena gini loh, di Petals ini kan memang udah ada yang tinggal juga ya. Kalau ditanya nih, udah ada yang tinggal belum sih di Petals? Jawabannya udah ada. Nah untuk klaster pertama kita Aster, itu kita sudah 105 unit, bahkan udah ada orang yang tinggal juga. Oke, baik. Berarti untuk di Paramount Hospital ini berarti lengkap sekali ya Kak fasilitasnya ya Kak ya? Iya, udah pasti lengkap banget nih. Udah pasti lengkap banget ya. Tadi kan dari kita bahas sudah dari pusat kuliner, terus pusat pendidikan, terus juga kesehatan pun kita di sini ada juga. Terus juga dari isi kayak community club, kayak hiburannya. Nah, itu kita sudah sediakan Sudah juga. sediakan semua. Betul. Nah, apalagi nanti saat sisi utara kita dibangun, nah itu udah akan jadi salah satunya kan area komersil yang besar banget. Nah, kita bisa lihat contohnya di Gading Serpong. Sekarang kan udah Luar biasa ya. Luar biasa ya, apa yang sangat hidup di mana anak muda tuh pasti demen banget nih. Iya. Anak muda, apalagi Mas Yudi kan masih muda ya. Mudah, saya bilang mudah sih. Oke, generasi milenial ya Mas Yudi. Bisa jadi. Iya. Oke, Kakak Dita. Kak, kalau boleh tahu nih, rata-rata konsumen atau customer nih lebih suka di cluster mana sih Kak? Cluster Aster, cluster Kana, atau cluster Gardenia yang sekarang kita bikin sih? Sebenarnya kalau dibilang suka, rata-rata konsumen itu suka semua sih ya Mas. Semua ya? Suka semua pasti Tergantung ya? tergantung. Karena kan memang kita ada beberapa tipe juga ya. Karena konsumen butuh yang lebih luas ataupun memang yang compact. Compact dalam artian ya nggak terlalu butuh ruang yang banyak. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita juga ada beberapa pilihan. Salah satunya untuk konsumen yang butuh ready unit, kita juga ada. Oke, bisa dihubungi Kakak Ditanya ya. Nomornya nanti di bawah Oke, ini ya. iya boleh. Ya. Nah, kalau misalnya untuk yang butuh ready unit kita ada. Nah, kalau misalnya juga butuh hunian yang santai juga, kita juga ada pastinya. Jadi tergantung sih daripada konsumennya. Kalau misalnya ditanya suka yang mana, konsumen suka semua sih. Pasti. Oke teman-teman, untuk sesi sharing hari ini sudah lengkap ya yang dijelaskan oleh Kakak Dita. Mungkin the next video akan dilanjutkan untuk sesi sharing yang lebih detail untuk setiap cluster-cluster. Nanti akan dibantu Kakak Dita juga ya. Pastinya. Oke. Pastinya akan dibantu juga. Oke, begitu saja teman-teman. See you.